Selamat datang di YouTube channel Formasi Kapuas Hulu. Malam ini bersama saya Stefanus Mulyadi akan memandu diskusi kita malam ini bersama kandidat Bupati Kapuas Hulu Bapak Hamdi Jafar dengan diskusi yang bertema merajut pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan di Kabupaten Kapuas Hulu. Selamat malam Pak Hamdi. Senang sekali malam ini kita bisa bertemu dengan Bapak, tentu saja di sela-sela kesibukan Bapak kampanye ya. Dan kita bangga sekali Bapak bersama dengan Pak Itang maju di Pilkada tahun 2020 sebagai tokoh di Kabupaten Kapuas Hulu. Kita ingin mendengar visi misi Bapak nanti apa saja yang akan dilakukan setelah Bapak menjadi Bupati Kapuas Hulu. Silakan Bapak bisa menyampaikan visi misi Bapak. Saya Haji Hamdi Jafar sebagai calon Bupati Kapuas Hulu, bahwa kami punya visi dan misi untuk 5 tahun ke depan, yaitu visi kami Kapuas Hulu maju bersahaja. Nah, kami akan menjadikan Kapuas Hulu maju berkelanjutan, berdaya saing, aman dan sejahtera. Nah, misi kami ini tentu akan kami jabarkan lewat misi kami, yaitu misi kami pertama mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Kemudian yang kedua, meningkatkan pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar. Dan yang keempat, menciptakan iklim investasi yang berdaya lokal dan ramah lingkungan. Dan yang kelima, yaitu terakhir, melestarikan seni dan budaya dan mengembangkan pemuda dan olahraga. Iya, menarik sekali Pak Hamdi dari visi misi Bapak tadi ya. Salah satu yang muncul yang saya dengar yang keempat itu menarik sekali. Di Kapuas Hulu ini kerap menjadi diskusi ya, menciptakan investasi yang ramah lingkungan ya. Ramah lingkungan seringkali menjadi pertanyaan kita sebagai kabupaten konservasi dan sebagainya. Kadang-kadang juga bertentangan dengan itu. Nah, kita sudah melihat juga di dalam perencanaan pembangunan ya di dunia sendiri dan bahkan di Indonesia ada yang disebut Sustainable Development Goals itu akan menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan tadi ya. Kalau Bapak nanti terpilih menjadi Bupati Kapuas Hulu, bagaimana Bapak mensinergikan ada banyak aturan, ada banyak kebijakan di atas dengan kebijakan Bapak di Kabupaten Kapuas Hulu nanti? Terutama tadi berkaitan dengan pembangunan yang investasi yang ramah lingkungan ya, yang juga tentu saja memperhatikan aspek sosial dan ekologi. Jadi begini Pak, artinya kalau kita melihat dari misi kami, yaitu menciptakan iklim investasi, tentunya kami akan memadukan ruang kota dengan penataan infrastruktur yang menopang kegiatan ekonomi, sosial, seni, dan interaksi masyarakat. Nah, tentunya dengan hal demikian, untuk mensinergikan ini bagi kami akan menjadikan jasa lingkungan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat. Kemudian demi mungkin itu seperti pariwisata Pak ya tadi, kalau jasa lingkungan itu Pak ya. Ya berkaitan dengan pengembangan ya wisata ya. Berkaitan dengan pengembangan wisata juga. Ya. Artinya tentu kita akan bersendikan pasti ya dari menginginkan memadukan dampak lingkungan ya, dampak lingkungan supaya apa yang menjadi aktivitas masyarakat menjadi ramah atau salah satu ramah lingkungan tadi kan. Maka kita mewujudkan untuk iklim investasi ini supaya ramah lingkungan. Itu harapan kita. Artinya maksudnya investasi ini sendiri berbasis pada lingkungan itu sendiri, contoh dari pariwisata Pak ya, dan juga tentu saja tidak merusak lingkungan itu sendiri ya. Ya itu memang menjadi komitmen kita Pak, komitmen Pak ke depannya.
Ya, seperti kita ketahui Kabupaten Kapuas Hulu ini 50% lebih dari Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah kawasan hutan ya. Kita punya 2 taman nasional yang sangat terkenal, ya, kita punya banyak hutan lindung, punya daerah-daerah yang sungguh bagus ya. Dari segi alam itu luar biasa. Namun di daerah itu juga ada masyarakat, ada warga Kapuas Hulu yang tinggal di situ, yang akibat taman nasional atau hutan lindung itu, mereka tidak bisa mengembangkan ekonomi mereka. Akibatnya juga dari segi sosial mereka tertinggal, misalnya ada daerah yang tidak bisa dibangun jalan, tidak bisa untuk bikin ladang, tidak bisa untuk usaha. Nah, ketika Bapak besok menjadi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, Pak ya, apa rencana Bapak untuk mengatasi persoalan itu? Tentu saja ketika mereka berusaha itu tidak merusak lingkungan itu sendiri. Baik Pak, saya bertekad artinya akan berkoordinasi ya kepada pemerintah pusat ya yang berkaitan dengan masalah konservasi Pak. Karena bagi kita bahwa Kapuas Hulu dianggap pada kabupaten konservasi. Betul. Sementara ini belum ada kepastian yang berkaitan dengan kontribusi kepada masyarakat. Nah, artinya bahwa banyak masyarakat yang mengeluh kepada kita yang berkaitan dengan wilayah yang bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, sehingga dengan dibatasi ini tentu kita mengharapkan ke depan ya masyarakat yang memang di dalam kawasan hutan lindung kita minta kepada pemerintah pusat agar bisa yang memberikan zonasi yang bisa dikelola oleh masyarakat. Nah, artinya nanti mungkin kita usahakan supaya diinklap ya, untuk bisa dikelola oleh masyarakat dan bisa menampung kehidupan masyarakat untuk kedepannya. Karena bagi kita terus terang Pak, ini sudah banyak ya beberapa daerah, pedesaan dan kecamatan juga menyampaikan bahwa tempat tinggal mereka kategorikan sebagai hutan lindung. Nah, tentu dengan kitanya masyarakat Kapuas Hulu yang hidupnya berdampingan dengan hutan, kita mengharapkan bahwa ada zonasi yang memang bisa dikelola oleh masyarakat. Jangan sampai dibatasi dan tidak ada koordinasi dengan pihak masyarakat. Betul. Nah, tentu nanti kita akan membuka peluang ya, berkomitmen untuk membuka peluang ini supaya pemerintah pusat akan turun ke lapangan untuk berkoordinasi dengan daerah supaya apa yang menjadi keinginan masyarakat ini kalau bisa nanti kita perjuangkan ya, perjuangkan untuk berkaitan dengan radius atau zonasi yang bisa dikelola oleh masyarakat. Karena memang banyak keluhan oleh masyarakat kita dengan dampaknya tadi mengambil hutan ya sehingga menyalahi daripada aturan yang berlaku. Padahal kita hidup di daerah hutan. Betul. Satu-satu menampung kehidupan kita adalah di hutan ya. Nah, tapi kita nanti minta kita tidak menutup lah artinya bahwa ini sudah status sebagai konservasi oke lah, tapi paling tidak ada hak-hak masyarakat ya, hak-hak masyarakat yang bisa di dalam hutan lindung ini bisa dikelola oleh masyarakat ya, demi kehidupan dan kebutuhan masyarakat ke depan. Ini harapan kita dan kita punya komitmen ya untuk berjuang untuk demi masyarakat ya. Contoh sekarang Pak, dengan adanya tanaman keratum. Bagi kita sangat mendukung sekali ya, betul, sebagai reboisasi. Kalau dulu kita lihat ya pada waktu pasang surut airnya di pantai-pantai itu gundul. Ya, gundul. Tapi dengan penanaman adanya keratum ini semuanya hijau. Betul. Nah, itu artinya sudah membantu reboisasi kita. Kan? Nah, ini ya, tentu akan kita perjuangkan ya demi kelangsungan hidup masyarakat kita dan memang tanaman keratum ini adalah di daerah kita, gitu, betul, di Kapuas Hulu. Ya. Nah, ini. Ya ini menarik sekali Pak. Ide Bapak bahwa pertama akan memberikan ruang bagi masyarakat untuk hidup di sana, untuk berusaha di sana ya, dengan cara mengkomunikasikannya dengan pusat ya, memperjuangkan inklaf untuk daerah-daerah itu tadi. Lalu juga bagian terakhir Bapak mengatakan bagian keraton. Ini menarik karena keraton sendiri tumbuhannya sendiri sudah menjadi penghijauan sebenarnya untuk reboisasi Pak ya.
Nah, ini berkaitan dengan Kapuas Hulu sebagai kabupaten konservasi. Kabupaten Kapuas Hulu punya banyak gelar, kabupaten konservasi, Heart of Borneo ya, cagar biosfer juga. Tentu saja yang tumbuh-tumbuhan seperti tadi sangat dibutuhkan di sini. Nah, ketika Bapak menjadi bupati nanti, lebih detail lagi hal-hal yang seperti ini, pengembangan tentang pemanfaatan status ini sendiri, status cagar biosfer tadi, Heart of Borneo ya, konservasi ini. Bagaimana Bapak mengolah status ini sehingga mendatangkan keuntungan atau memberi manfaat bagi masyarakat Kapuas Hulu, Pak ya. Tadi bagian pertama juga Bapak sudah mengatakan bahwa akan mengembangkan misalnya usaha yang berbasis lingkungan, misalnya jasa lingkungan melalui pariwisata misalnya. Ya seperti apa lagi? Mungkin Bapak bisa menceritakan itu, Pak. Jadi saya pikir begini Pak, karena memang tadi disampaikan bahwa daerah-daerah pemukiman yang di dalam hutan lindung ada tentu dibatasi, contoh akses jalan Pak ya. Iya, iya. Nah artinya kita ke depan maunya kita minta ini sama-sama punya tanggung jawab. Ya. Jangan hanya daerah dibebankan, tapi pusat pun bisa bertanggung jawab. Iya. Nah, karena kita sebagai kabupaten konservasi artinya ini untuk demi kepentingan kita semua nasional. Nah, jadi kita mengharapkan nanti supaya pusat juga bertanggung jawab ya untuk pembangunan yang ada di daerah hutan lindung itu. Iya. Artinya juga apakah Bapak akan mengembangkan satu usaha misalnya pertanian yang ramah lingkungan, misalnya peternakan ramah lingkungan, atau juga mendorong jasa pariwisata Kapuas Hulu yang berbasis lingkungan itu sendiri, Ya, Pak? itu pasti Pak, ya, kita pasti. Artinya kita akan melihat daerah-daerah yang punya potensi Pak ya. Punya potensi, nanti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tentu itu yang harus kita berikan programnya untuk pembangunan masyarakat. Tentu yang berkaitan dengan pertanian. Dan ada kita lihat Pak, ada juga daerah-daerah yang termasuk pemukiman dalam konservasi ya, bahwa tidak ada lahan pertanian. Nah contohnya macam di danau. Gitu, ya. Tentu kita akan melihat yang menjadi kebutuhan masyarakat ke depan. Nah mungkin kita bisa galakkan contoh tambak ikan, nah, itu kan artinya program yang kita berikan kepada masyarakat ini tepat sasaran. Nah itu keinginan kita ke depan. Artinya juga sesuai dengan potensi setempat, ya, sesuai dengan potensi yang ada yang setempat ya gitu. Mungkin itu juga memerlukan SDM yang bagus Pak. Bagaimana Bapak mengembangkan SDM masyarakat di sana sehingga mereka bisa memanfaatkan lingkungan itu? Ya berkaitan dengan SDM tentu ini adalah menjadi pekerjaan bagi pemerintah daerah ya, karena memang kalau kita lihat dari undang-undang tentang pendidikan kita harus mengimplementasikan ya, mengimplementasikan undang-undang tersebut bahwa ada beberapa persentase yang bisa disisikan untuk pendidikan. Nah tentu kita akan melihat itu nanti Pak. Artinya selama ini apakah sudah dilaksanakan ataupun memang dilaksanakan sampai di mana pelaksanaannya. Nah, kalau memang barang itu artinya belum pelaksanaannya belum sampai ke batas-batas yang memang kita inginkan, artinya nanti kita akan melihat data-data yang ada dan harapan kita tentu menginginkan bahwa SDM kita ini memang harus ditingkatkan ke depan. Nah, karena contoh misalkan sekarang Kapuas Hulu ya, dengan kita untuk meningkatkan SDM banyak yang terkendala berkaitan dengan tenaga-tenaga pendidik ya, tenaga pengajar. Nah artinya kita akan melihat di mana kewenangan daerah, tentu kita akan berusaha untuk merekrut tenaga honor dan kontrak. Nah, tetapi kewenangan dari pusat nanti kita akan mengajukan formasi untuk penerimaan pegawai yang ada di Kapuas Hulu, kekurangan di Kapuas Hulu. Nah itu keinginan kita Pak, komitmen kita. Karena setelah kami datang ke berkunjung ke lapangan, kami melihat bahwa ada salah satu sekolah yang sudah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu hanya 2 orang guru honor. Nah artinya kita kan memang kekurangan. Bagaimana kita mau meningkatkan sumber daya manusia kalau memang kekurangan guru kan? Artinya ini adalah salah satu prioritas kita dan memang kita akan mengimplementasikan undang-undang tentang pendidikan ya, dan kesehatannya. Ya.
Baik Pak, Bapak tadi menyinggung soal misi kelima Pak ya, Ya. tentang pengembangan seni budaya ya. Dan juga ini dipadukan tadi dengan yang sebelumnya tentang jasa lingkungan. Artinya ini komplit bahwa Kapuas Hulu ini punya daya tarik yang luar biasa baik dari segi alam maupun dari segi budayanya. Ketika Bapak nanti menjadi bupati, bagaimana kira-kira Bapak akan mengembangkan memadukan dua sisi ini menjadi ekonomi kreatif di Kapuas Hulu ini Pak? Saya kira Pak, karena salah satu misi kami melestarikan seni budaya, kalau kita melihat ya di lapangan, saya di lapangan bahwa bermacam keanekaragaman seni budaya di Kapuas Hulu. Nah, artinya kita akan mengembangkan pusat-pusat budaya Kapuas Hulu dengan memperhatikan kekayaan tradisi, ya, adat dan kearifan lokal masyarakat. Kemudian kita juga akan merehabilitasi, merehabilitasi kawasan-kawasan salah satu potensi yang menjadi daya tarik wisatawan, sejarah dan edukasi budaya di Kalimantan Barat. Nah, kita juga ke depan akan mengundang ya sanggar-sanggar kesenian masyarakat untuk selalu tampil di acara-acara pemerintah kota. Oh, luar biasa. Ya. Menarik sekali Pak. Ya. Itu. Mungkin Itu ya. Bagus sekali, itu menarik sekali saya kira. Pasti Kapuas Hulu akan bergairah kembali ya. Saya kira kembali, dengan seni budaya ini berkembang, turis banyak datang ke sini dan juga menjadi banyak aktivitas-aktivitas seni yang pasti sangat menarik ya. Terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Agak sedih bahwa Kapuas Hulu ini kemarin ya, bulan September kemarin terjadi banjir besar Pak. Yang luar biasa besar, bahkan banyak yang bercerita bahwa banjir September 2020 kemarin itu menjadi banjir yang terbesar yang pernah ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Ini artinya berkaitan dengan lingkungan juga, dengan faktor alam juga. Ketika Bapak nanti menjadi bupati, apa rencana Bapak untuk memitigasi atau mengurangi risiko bencana ini Pak? kalau berkaitan dengan menanggulangi masalah banjir, tentu nanti kita akan mendata di mana daerah-daerah yang memang rawan banjir ya, khususnya di kecamatan maupun desa. Nah, tentu hal ini untuk antisipasinya kita mengharapkan nanti tentu kita akan mengadakan pencegahan dini ya. Pencegahan ini berkaitan dengan, karena bagaimanapun yang berkaitan dengan banjir ini adalah alam Pak ya. Iya. Alam, tapi kita perlu pencegahan dini ya. Nah, seperti pencegahan dini ini tentu kita akan membuat kalau memang itu daerah-daerah rawan, kita akan menanggulangi sebagai tanggul-tanggulnya, seperti nanti mungkin berkaitan dengan bencana alam ini, memang ini salah lingkungan Pak ya. Betul. Ya. Tapi artinya tentu kita mengharapkan bahwa ke depan seperti apa kita untuk mengantisipasi. Betul. Ya. Ya, ini menarik sekali. Selain alam tadi banjir juga, seringkali kita dengar juga rumah betang yang tadi bagian cagar budaya, pelestarian cagar budaya itu Pak ya. Banyak yang terbakar juga. Ini memprihatinkan juga. Kira-kira Bapak seperti apa Pak nanti untuk mengurangi risiko, misalnya kita sekarang sudah tidak punya banyak rumah betang lagi ya. Ketika terbakar kan habis, kita tidak bisa membangun lagi. Mungkin Bapak punya rencana untuk memitigasi supaya rumah betang tidak terbakar lagi Pak? Jadi memang kita punya rencana ke depan Pak. Nanti di setiap rumah betang ini ada sumur bor ya, sumur bor, dan kita siapkan mesin ya, mesin untuk menanggulangi ya kalau memang itu terjadinya kebakaran. Ya, karena memang kalau kita lihat selama ini rumah betang ini terbakar karena memang kekurangan, artinya untuk memadamkannya air seperti itu kan, polatannya. Jadi mungkin untuk mengantisipasi ini itu tentu kita akan, pemerintah berusaha nanti untuk menyiapkan seperti kolam atau sumur bor
nanti disiapkan mesin, ya, mesin dan peralatannya. Mungkin Sehingga begitu ya, terjadi kebakaran bisa memudahkan cepat ya. mau cepat ya. Mungkin juga akses jalan saya kira untuk pemadam kebakaran bisa mudah ke sana Pak ya juga. Di sekitar Ya, rumah itu Betang salah itu. satu juga Pak. Karena Tapi kemarin kalau juga- kita lihat dari di lapangan, memang agak kewalahan artinya untuk mobil datang kan. datang ya jauh ya. Pertama kalau kita lihat jalan juga kan, ini tentu nanti akan kita bedah, akan kita perbaiki. Kedua memang salah satunya saya lihat memang aktifnya memang kita harus menyediakan untuk peralatan seperti mesin tadi kan, dan semua bor ini harus siapkan gitu. Artinya memberdayakan masyarakat Memberdayakan setempat ya masyarakat, untuk, ya, setempat, untuk memadamkan api secara ya, cepat ya. secara cepat, Itu betul sekali saya kira Pak. Ya. Bagian terakhir Pak. Ini menarik sekali. Bapak banyak bercerita tadi tentang lingkungan, tentang seni budaya. Ini pasti sangat menarik bagi anak muda. Dan Bapak juga sebagai calon bupati, nanti ketika jadi bupati dengan wajahnya cukup ganteng juga Pak. Pasti menarik bagi anak muda ini Pak. Iya. Kira-kira Bapak, bagaimana Bapak akan menggerakkan anak muda di Kabupaten Kapuas Hulu ini? Mereka ada banyak pencinta lingkungan, seni budaya, tadi ada istiadat misalnya. Bagaimana anak muda ini bisa digairahkan, dihidupkan di Kapuas Hulu ini? Saya pikir kalau berkaitan dengan anak muda tentu akan kita perdayakan Pak ya. Karena salah satu anak muda ini adalah suatu generasi ya kan. Artinya kita tentu akan melakukan diskusi ya, diskusi dengan anak muda-muda kita, kiranya apa yang harus mereka kembangkan dan apa yang harus mereka lakukan ya untuk Kapuas Hulu ke depan. Ya, artinya kita tetap melakukan koordinasi ya, sehingga nanti apa program-program itu sesuai dengan keinginan dan kemauan daripada pemuda kita kan. Jangan sampai nanti bertolak belakang kan. Itu yang harapan kita. Tentu kita harus banyak koordinasi lah artinya kan dengan pihak pemuda nanti apa yang menjadi ide dan mereka tentu ini akan kita blow up lah untuk kedepannya ya. Ya karena sangat menarik ya, anak muda kan punya banyak kreativitas, punya banyak tenaga ya. Mereka bisa mengembangkan ekonomi kreatif untuk mendukung Kapuas Hulu. Saya kira bagus sekali ya. Satu hal lagi itu di Kapuas Hulu tadi banyak juga lembaga-lembaga Pak yang bekerja di sini. Baik lembaga tentang lingkungan, tentang ekonomi dan sebagainya. Kira-kira kerjasama ke depan itu seperti apa Pak nanti dengan lembaga-lembaga yang ada di Kapuas Hulu ini? Ada LSM, ada NGO yang ada di sini. Jadi berkaitan dengan kerjasama, tentu nanti akan kita melihat Pak, melihat menjadi apa kebutuhan daripada organisasi tersebut ya. Karena memang tadi saya sampaikan ada juga yang berkaitan dengan LSM, ada juga dengan berkaitan NGO kan. Jadi kita melihat nanti kerjasamanya, artinya melihat daripada edukasinya mereka ya seperti apa gitu kan. Jadi ini akan kita anu nanti. Akan kita seperti apa kerjasamanya tentu akan kita lihat nanti daripada sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Ya tentu saja sehingga masing-masing bidang punya bidang keahliannya sendiri-sendiri dan kolaborasi ini tentu saja akan memperkuat pembangunan di Kapuas Hulu Pak ya. Ya. Tadi ada obrolan tentang kerupuk basah, apakah Bapak termasuk penggemar kerupuk basah atau ada makanan lain favorit Bapak? Ya kalau kerupuk basah ini kita kadang-kadang juga Pak, kadang-kadang juga kalau memang itu hobi juga gitu kan, tapi enggak selalu anu itulah kan, tapi kalau memang ada ya suka gitu ya. Kalau yang favorit Bapak makanannya apa Pak? Biasanya sih kalau saya sih nasi goreng lah, Nasi itu goreng, biasa ya. Nasi goreng Kapuas Hulu Ya, atau nasi Kapuas goreng Hulu, lain? ya. Ada ikan asinnya, ya. Iya menarik ikan asin Pak ya, Iya, menarik. ikan asin. Kemarin ada cerita mereka beli ikan asin di Malaysia, saya agak sedih Pak. Kenapa tidak beli ikan asin di Kapuas Hulu gitu? Karena katanya ikan asin di Malaysia lebih enak. Itu bagaimana Pak? Jadi kalau berkaitan dengan ikan asin ini, kalau menurut saya lah kan, yang pernah saya rasakan sih memang enaknya Kapuas Hulu gitu. Iya. Karena kita enggak pernah, mungkin kalau di sana tuh hanya ikan asinnya dari laut gitu kan. Kalau ikan asin laut kan ada
rasa asam, ada rasa asin, ada rasa sedang-sedang gitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita di Kapuas Hulu ini tinggal gantung selera kita, mau seperti apa gitu kan. Ada juga ikan asin yang memang tanpa garam gitu, tanpa asin gitu kan. Oh iya, Ada juga kan. ada. Nah, seperti ikan apa tuh yang biasa dijemur oleh orang tuh kan. Nah, itu luar biasa enaknya. Belonsong. Nah, tapi kalau saya lihat sih tergantung dari kebiasaan kita dan lidah kita gitu kan. Ya, itu kehobian. Kalau saya sih ikan asin itu sangat hobi gitu. Oke. Nah, karena ya. Tapi juga mungkin bisa menjadi potensi ekonomi Kapuas Hulu Pak kalau dijual keluar Pak ya. Iya, Pak. Ikan asin yang bagus, yang enak tadi ya dipasarkan ya. Justru kemarin waktu saya ke daerah Desa Majang, justru di sana orang-orang dari kabupaten luar mengambil ikan asin ke sana gitu. Sintang, Sanggau juga, ya. Luar biasa. Jadi banyak peminatnya gitu kan. Iya. Peminatnya berarti bukan hanya Kapuas Hulu tapi daerah lain pun banyak peminatnya gitu. Ya. Nah, Ya ini yang menarik ya. Tadi ketika ikan asin dikembangkan mungkin juga tadi perusahaan lingkungan pasti berkurang juga Pak ya. iya itu salah satu juga. Baik Pak, menarik sekali diskusi dengan Bapak ini. Mungkin bagian terakhir Pak, Bapak menyampaikan statement singkat ya kepada masyarakat Kapuas Hulu yang nanti akan memilih. Silakan Bapak menyampaikan statement Bapak. Baik, terima kasih Pak. Kalau kita tentu dalam keinginan kita maju mencalonkan calon kepala daerah, tentu kita punya harapan ya untuk Kapuas Hulu maju. Kapuas Hulu kaya akan potensi alam dan Kapuas Hulu merupakan kabupaten yang kaya akan seni dan budaya. Keberaneka-ragaman adat dan suku, dan Kapuas Hulu juga memiliki APBD yang cukup tinggi. Kekayaan dan pendapatan tersebut haruslah dikelola dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, untuk itulah kami bertekad untuk menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Kabupaten Kapuas Hulu maju. Bersahaja menjadikan Kapuas Hulu maju berkelanjutan, berdaya saing aman dan sejahtera. Ya demikian sebuah diskusi yang sangat menarik bersama Pak Hamdi Japar, calon Bupati Kapuas Hulu, tentang pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kapuas Hulu. Bersama saya Stefanus Mulyadi, kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa.